Cegah Corona, Kim Jong-un terapkan tembak di tempat pendatang Cina. Korea Utara mungkin satu-satunya negara yang menggunakan cara militer mencegah penyebaran virus corona. Terbaru diketahui bahwa otoritas Korut menerapkan tembak di tempat bagi pendatang dari Cina yang mencoba masuk ke negara Kim Jong-un itu. Melansir Reuters, di mana otoritas Cina memerintahkan warganya untuk menjauhi area perbatasan dengan Korut demi mencegah resiko ditembak oleh tentara Korut. Demikian keterangan dari warga setempat sebagaimana dipantau pada Kamis. Warga setempat mengatakan peringatan itu disampaikan lewat pemberitahuan tertulis yang disebar pada minggu ini. Himbauan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Korut mencegah penyebaran virus. Cina dan Korut berbagi wilayah perbatasan sepanjang 1.400 km atau 880 mil. Pada musim dingin, sungai di sana kerap membeku sehingga memungkinkan warga untuk menyeberang perbatasan. Warga Cina di kota Jian dan kota Baishan menerima peringatan mereka yang berada terlalu dekat dengan perbatasan kemungkinan akan ditembak oleh aparat dari Korut, demikian informasi dari 3 penduduk setempat. Perbatasan antara Cina di kota Jian dengan Korut ditandai dengan aliran sungai Yalu yang mengalir di wilayah kedua negara itu. Menurut peringatan tersebut, warga 2 kota di Tiongkok itu dilarang memancing, menggembalakan ternak atau membuang sampah dekat sungai. Korut juga meminta Cina agar meningkatkan penjagaan di perbatasan demi mencegah kemungkinan ada warganya yang tertembak. Mengingat Korut telah mengingatkan dan juga meningkatkan status waspada terhadap virus corona jenis baru pada level tertinggi. Petugas keamanan akan mengawasi wilayah perbatasan selama 24 jam sehari dan tiap orang yang ditemukan atau mendekati perbatasan akan ditahan oleh kepolisian Cina. Demikian kata otoritas setempat dalam surat peringatan itu. Mereka yang memaksa mendekati perbatasan akan ditembak oleh tentara Korut. Pegawai urusan propaganda di Jian yang menolak menyebut namanya mengonfirmasi isi peringatan tersebut dan mengatakan petugas di perbatasan itu juga mengeluarkan larangan yang sama melalui pesan singkat. Sebelumnya tentara Korut telah menembak mati warganya yang diduga terinfeksi, namun melarikan diri untuk menolak dikarantina. Lansir thesun.co.uk mengutip surat kabar Korea Selatan Dong Libo beberapa waktu lalu. Sementara itu, di tengah langkah Tiongkok untuk menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar dunia untuk menyaingi Amerika Serikat, wabah virus corona tiba-tiba datang dan menjadi penanda akan terjun bebasnya perekonomian negeri tirai bambu. Tidak hanya itu, wabah tersebut juga dinilai akan menjadi presiden bagi kejatuhan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Benarkah demikian? Dalam pidatonya ketika memperingati HUT ke-70 Tiongkok di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok pada 1 Oktober 2019 lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan optimis menyebut bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang Tiongkok. Begitupun dengan menegaskan tidak ada pula kekuatan yang dapat menghentikan bangsa Tiongkok untuk terus maju. Menariknya, 2 bulan berselang, virus corona hadir dan menjelma menjadi kekuatan destruktif yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Xi Jinping. John Lonsky dalam tulisannya Coronavirus May Be a Black Swan Like No Other menyebutkan bahwa virus corona menjadi semacam Black Swan bagi ekonomi Tiongkok bahkan dunia. Black Swan atau angsa hitam sendiri adalah istilah yang dipopulerkan oleh polimatematikawan Nassim Nicholas Taleb untuk merujuk pada peristiwa langka berdampak besar, sulit diprediksi dan sulit diperkirakan. Memang tidak berlebihan, virus tersebut justru muncul di tengah dikdayanya ekonomi Tiongkok ataupun dalam sengitnya perang dagang dengan Amerika Serikat. Konteksnya juga menjadi semakin menarik karena virus corona tersebut pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan. Pasalnya, Wuhan merupakan kota tempat persimpangan jalur kereta api yang menghubungkan semua kota-kota besar Tiongkok. Kemudian, Wuhan adalah satu-satunya kota yang memiliki bandara dengan penerbangan langsung ke 5 benua di Tiongkok Tengah. Tidak hanya itu, kota yang dijuluki sebagai Qiu Sheng Tongqiu atau yang berarti jalan utama dari 9 provinsi tersebut juga merupakan kota manufaktur besar yang salah satu fokus utamanya memproduksi peralatan medis. Setelah vitalnya kasus status Wuhan bagi Tiongkok itu membuat politikus Pakistan Rehman Malik untuk menyebutkan bahwa virus corona adalah virus jenius karena menyasar sasaran yang begitu strategis. Tentu, pertanyaannya, seberapa jauh wabah virus corona ini akan menjadi menampar bagi pernyataan optimis Xi Jinping tersebut? Peter S. Goldman dalam tulisannya SARS dan The Global Economy, The Coronavirus is a Greater Menace, memperkirakan bahwa wabah virus corona akan memberikan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% bagi Tiongkok tahun ini.
Namun tidak sampai di akhir tahun, pada kuartal 2020 saja, Tiongkok disebut telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%, di mana pertumbuhan ekonomi Tiongkok saat ini kisaran angka 0 di angka 5,5%. Getirnya Bank Investasi dan Broker Retail asal AS, Morgan Stanley bahkan menyebutkan pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya akan tumbuh sebesar 3,5%. Kenneth Raposa dalam tulisannya Coronavirus Impact menyebutkan bahwa pekerja Tiongkok yang kembali bekerja sampai saat ini hanya sebesar 15%. Kondisinya juga diperparah di tengah larangan berbagai sektor seperti impor, ekspor, hingga penerbangan. Di berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, industri, film, usaha retail, bursa saham, hingga manufaktur juga telah mendapatkan tamparan hebat di sektor pariwisata. Industri film dan usaha retail diperkirakan Tiongkok akan menelan kerugian sebesar 150 miliar US dollar atau sekitar 2.137 triliun rupiah. Kemudian akibat wabah virus corona, nilai kapitalisasi pasar bursa saham Tiongkok telah menguap sebesar 420 miliar US dollar atau sekitar 5.800 triliun. Di sektor manufaktur, Kenneth Raposa dalam tulisannya Coronavirus could be the end of China as a global manufacturing hub bahkan memprediksi bahwa status Tiongkok sebagai manufacturing hub, penyedia manufaktur global akan berakhir seiring dengan mewabahnya virus corona. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data United Nations Statistics Division, Tiongkok merupakan penyumbang 28% sektor manufaktur global pada 2018, di mana angka itu jauh melebihi Amerika Serikat yang hanya berkisar 16%. Dengan total pendapatan sebesar 4 triliun US dollar atau sekitar 56.964 triliun rupiah, sektor manufaktur menyumbang sebesar 30% dari total pendapatan ekonomi Tiongkok pada 2018. Melakukan kalkulasi sederhana, jika hanya 15% pekerja Tiongkok yang kembali bekerja, mudah untuk menyimpulkan bahwa itu akan mengakibatkan banyak pabrik menjadi vakum, di mana hal itu dapat memicu gejolak sosial, ekonomi, dan INJ. Iris Peng juga menyebutkan bahwa telah timbul rasa ketidakpastian dari para pekerja terkait kapan pabrik akan kembali bekerja. Menurut Kenneth Raposa, berakhirnya Tiongkok sebagai manufacturing hub tidak hanya soal wabah virus corona, melainkan juga karena faktor perang dagang yang telah dilakukannya dengan AS. Menariknya, kendati terjadi perang dagang, berbagai perusahaan AS justru memiliki banyak pabrik manufaktur di Tiongkok. Berbagai perusahaan semikonduktor AS misalnya diketahui sangat mengakar di negeri tirai bambu dan bahkan menyumbang pendapatan yang sangat signifikan. Sebut saja pelanggan Intel di Tiongkok yang disebut menyumbang pendapatan sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 274 triliun, di mana hal itu merupakan 28% dari total pendapatan pada 2019. Lalu ada pula pembuat chip ponsel Qualcomm yang juga begitu bergantung pada Tiongkok karena memperoleh 47% dari pendapatan tahunannya, hampir 12 miliar US dollar atau sekitar 164 triliun dari penjualan di negara tersebut. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan oleh Jen Warren dan Alba Battery dalam tulisannya, US companies face crucial test over China's factory shutdown. Wabah corona telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan asal AS terkait keberadaan berbagai pabrik manufakturnya yang berada di Tiongkok. Dengan adanya kondisi yang tidak diketahuinya, kapan wabah virus corona akan berakhir, terdapat kemungkinan bahwa pabrik-pabrik asal Amerika Serikat tersebut akan dipindahkan. Terlebih lagi, berbagai pabrik asal AS memang sudah banyak yang tutup di Tiongkok saat ini. Merujuk pada hal tersebut, Kenneth Raposa memberikan suatu kesimpulan yang menarik, yaitu AS diprediksi akan meninggalkan Tiongkok sebagai mitra bisnis dan digantikan dengan Meksiko. Menurutnya, jika Presiden AS Donald Trump terpilih kembali, ia akan menjadi mimpi buruk bagi Tiongkok karena itu akan memuluskan proses penggantian tersebut. Jika demikian, besar dampak virus corona bagi ekonomi Tiongkok, lantas mungkinkah itu menjadi presiden akan terjadinya gejolak politik yang besar bagi Xi Jinping? Peneliti dari Eurasia Group, Alison Sherlock, menyebutkan bahwa Xi Jinping sebenarnya telah menyadari bahwa virus corona bukanlah sekadar persoalan krisis kesehatan publik semata, melainkan itu adalah tantangan politik terbesar yang harus dihadapinya sejak menjadi penguasa sejak 2012 lalu. Tidak hanya coronavirus, sebenarnya Xi Jinping juga telah menimbulkan gejolak politik tersendiri menyusul dengan dinobatkannya sosok yang mendapatkan gelar Ling Daung Hansin atau pemimpin inti tersebut menjadi presiden seumur hidup Tiongkok pada 2018 lalu.
Selain itu, Xi Jinping juga dinilai telah menumpuk lawan politik karena caranya dalam membangun kekuatan politiknya justru dengan menyingkirkan satu persatu lawan politiknya. Atas adanya dugaan terdapat lawan politik Xi Jinping yang telah menaruh dendam padanya, mudah untuk menyimpulkan bahwa isu wabah virus corona ataupun demo besar Hong Kong beberapa waktu yang lalu juga dapat menjadi isu gorengan yang digunakan untuk mengikis kepercayaan publik terhadap Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok tersebut. Tidak ketinggalan, besar pula kemungkinan AS akan terlibat dalam proses delegitimasi Xi Jinping, menimbang pada Komandan Angkatan Bersenjata Tiongkok tersebut adalah sosok yang menabuh genderang perang dagang dengan AS. Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, dengan berbagai variabel yang ada, mulai dari Tiongkok kemungkinan akan mengalami resesi ekonomi hingga penurunan kepercayaan publik. Dan itu dapat menjadi presiden bahwa Xi Jinping dapat kehilangan statusnya sebagai sosok yang paling berpengaruh di Tiongkok saat ini. Dan menarik untuk ditunggu kelanjutannya.